Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menunaikan ibadah bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Rekan dan rekanita yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah yang diperbolehkan untuk perempuan yang sedang udzur. Bulan Ramadan adalah bulan yang adalah anugerah bagi umat Islam karena hanya di bulan inilah semua amal ibadah dan kebaikan apapun bentuknya itu akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, semua umat Islam berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Rekan kita sekalian, terutama para perempuan, pasti akan sedih ketika tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan secara penuh. Karena kodratnya sebagai perempuan yang pasti mengalami menstruasi atau haid setiap bulannya yang menghalangi kita untuk menjalani ibadah tertentu. Seperti puasa yang otomatis akan batal ketika darah itu keluar, meski ia sudah menahannya seharian hingga menjelang maghrib tiba. Dan karena batalnya itu pula, kita diwajibkan mengganti atau mengqadha di luar bulan Ramadan. Puasa di luar bulan Ramadan tentunya tidaklah mudah. Namun justru karena kesulitan inilah yang menjadi ibadah tersendiri bagi perempuan, karena butuh kesabaran serta keikhlasan dalam menjalannya. Larangan-larangan ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas juga dijelaskan dalam kitab takrib, yakni ada 8 jumlahnya, yaitu yang pertama sholat, lalu puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf, masuk masjid, tawaf, dan jima. Larangan-larangan tersebut memang berlaku bagi perempuan yang haid atau nifas. Namun ada ibadah-ibadah lain yang jumlahnya lebih banyak dan anjurannya memang jelas dalam dalil-dalil yang bersifat umum. Lalu ibadah-ibadah apa sajakah itu? 1. Mencari ilmu. Mencari ilmu menjadi pilihan yang bagus bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Karena dalam Islam, mencari ilmu itu bersifat wajib. Mencari ilmu itu juga bisa dilakukan secara mandiri, seperti membaca buku atau kitab, dan mendatangi guru pembimbing dengan majelis-majelis ilmu. Manfaat mencari ilmu itu sangat besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Membuat kegiatan tersebut masuk dalam kategori ibadah, bahkan setara dengan jihad. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami yang berbunyi, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun wa madarasatahu tasbihun wal bahthu anhu jihadun. Belajarlah ilmu, sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah suatu bentuk ketakwaan. Mencari ilmu adalah ibadah, menelaahnya adalah tasbih, dan mengkajinya adalah jihad. Kedua, berzikir.
Zikir adalah indikasi hidupnya hati. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersabda, perumpamaan antara orang yang berzikir pada Tuhannya dan yang tidak seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Jenis zikir sangat banyak, bisa berupa ucapan, tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Atau aktif dalam mengisi istighosah, tahlilan atau forum zikir lainnya, itu juga termasuk ibadah. Ketiga, berdoa. Doa juga menjadi pilihan yang mudah dan sangat dianjurkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Dalam sebuah hadis, doa disebut sebagai otak dari ibadah. Doa bisa dilafalkan dengan bahasa apa saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, termasuk oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Keempat, melakukan kegiatan sosial. Di samping ibadah-ibadah yang bersifat ritual, umat Islam juga diperintahkan untuk memperbanyak kegiatan positif yang bersifat sosial, seperti donor darah, menanam pohon, memberi makan kaum fakir, memudahkan urusan orang lain, mengajar, menyediakan buka puasa bagi anak-anak jalanan, dan lain sebagainya. Selain keempat contoh di atas, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang bisa dilakukan perempuan yang tengah menstruasi atau nifas. Lalu, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Dalam madhab Syafi'i, ulama sepakat bahwa perempuan haid atau nifas tidak diperkenankan menyentuh atau membawa mushaf, tapi sebagian lain membolehkan membaca Al-Quran dengan niat zikir. Dalam hal ini, I'anatut Thalibin menjelaskan, apabila ada tujuan berzikir saja atau berdoa, atau mencari berkah, atau menjaga hafalan, atau tanpa tujuan apapun, maka tidak diharamkan. Karena ketika dijumpai suatu qarinah, maka yang dibacanya itu bukanlah Al-Quran, kecuali jika memang dia sengaja berniat membaca Al-Quran. Seperti contoh membaca surat Al-Ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.